Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Noviandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 33 Konvensi Wina. Jadi, dalam pasal 33 ini menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian harus menggunakan dua atau lebih bahasa. Sebelumnya, perjanjian internasional itu sendiri adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain. Kemudian, perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional, yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional. Kemudian, makna dalam ayat 2, di sini bahwa dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan atau menggunakan bahasa Inggris. Dan semua naskah itu sama aslinya. Kemudian dalam hal ini inkonsistensi atau perbedaan isi perjanjian dapat disepakati oleh para pihak. Versi manakah yang berlaku karena seperti disebutkan dalam penjelasan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa semua naskah itu sama aslinya, yakni kekuatan berlakunya sama. Kemudian dalam pasal 4, ketika ada perbedaan makna dalam teks otentik tersebut, maka harus memperhatikan objek dan tujuan dari perjanjian itu. Karena dalam pasal 31 sampai 32 menjelaskan mengenai interpretasi suatu perjanjian. Penginterpretasian suatu perjanjian internasional diperlukan jika pengertian dari istilah-istilah atau kata yang terdapat dalam perjanjian itu tidak jelas dan menimbulkan kekaburan atau kegandaan makna. Dan kedua pasal ini hanya menyebutkan bahan-bahan yang digunakan untuk interpretasi, namun tidak menentukan bahan mana yang diutamakan atau hanya merupakan pilihan. Dengan sendirinya berarti Konvensi Wina tahun 1969 memberikan kebebasan para pihak yang tersangkut dalam sengketa mengenai interpretasi untuk menggunakan bahan apapun tergantung kepada kebutuhan bersama mereka. Dengan catatan bahan apapun dipergunakan, namun interpretasi itu harus dilakukan dengan itikat baik. Jadi dalam semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikat baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.